Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Mufidatul Aini di Prodi S1 Keperawatan kelas D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemenuhan kebutuhan oksigenasi pada manusia. Nah, apa aja sih pemenuhan kebutuhan oksigenasi pada manusia itu? Oke, ini adalah slide yang akan saya jelaskan. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan ya. Apa sih respirasi itu? Respirasi yaitu di mana organ kita itu melakukan pertukaran gas. Nah, pertukaran gas ini ada dua, yaitu oksigen atau O2 dan karbon dioksida. Nah, di dalam respirasi ini tuh ada dua macam ya. Ini yang pertama itu inspirasi dan ekspirasi. Yang dimana inspirasi yaitu proses masuknya udara ke dalam tubuh kita, yaitu ke paru-paru, sedangkan yang ekspirasi yaitu proses pengeluaran oksigen yang ada di dalam paru-paru kita. Bisa dibilang kalau inspirasi ini itu ketika kita lagi menghirup oksigen, sedangkan yang ekspirasi yaitu pada saat kita menghembuskan nafas. Yang pertama ini udara masuk ke dalam hidung ya. Hidung ini adalah organ dari sistem respirasi kita yang ada di luar, paling luar ya. Nah, fungsinya hidung itu apa sih? Yang pertama yaitu sebagai penyaring udara. Yang kedua yaitu sebagai tempat masuknya udara. Yang ketiga yaitu sebagai pengaturan suara, dan yang keempat yaitu sebagai indera penciuman ya. Terus setelah masuk ke dalam hidung, selanjutnya udara ini masuk ke dalam faring ya, tapi faring bagian depan yang namanya nasofaring itu untuk sistem pernafasan, sedangkan yang sistem pencernaan itu ada di faring yang bagian belakang namanya osofaring. Nah, selanjutnya ini masuk ke dalam laring. Laring yaitu akan meneruskan ke dalam trachea. Nah, di laring ini itu sebagai katup epiglotis. Nah, apa katup epiglotis itu? Katup epiglotis itu katup yang untuk buka tutup ketika kita lagi makan ya, agar kita nggak keselak. Nah, biasanya itu pas kita makan, katup epiglotis yang untuk saluran pernapasan itu ditutup, kemudian makanan ditelan. Setelah ditelan, katup epiglotis yang bagian makanan untuk saluran pencernaan itu ditutup, dan sistem pernapasan pun masuk ya, seperti itu. Di laring ini itu juga ada yang namanya pita suara. Jadi pita suara itu berada di dalam laring ya. Ini ada masuk ke dalam trachea ya. Trachea ini memiliki diameter kurang lebih sekitar 20-25 mm, sedangkan panjangnya yaitu 10-16 meter. Trachea ini berbentuk seperti tabung panjang yang tersusun dari 20 tulang rawan. Bentuk cincin yang kuat tapi fleksibel dia ya. Terus kemudian habis dari trachea kita masuk ke dalam bronkus. Ada cabangnya ya, dari trachea yang itu ya, yang panjang gini, terus ada cabang dua gini. Itu yang dua ini cabangnya namanya bronkus ya. Bronkus itu ada yang kanan sama yang kiri, itu cabang dari trachea. Terus kemudian yang cabang yang itu yang agak kecil itu namanya bronchiolus. Bronchiolus itu cabang dari yang namanya bronkus. Setelah ke bronchiolus ada lagi tuh yang bulat-bulat ya, yang bulat-bulat kecil itu namanya alveolus, dan alveolus itu tempat pertukaran udara. Nah, ini masuklah kita dalam tadi, habis dari udara dari hidung terus ke faring, laring, trachea, bronkus, bronchiolus, terus masuklah udara itu ke dalam alveolus. Nah, ketika udara masuk ke dalam alveolus, molekul O2 ini itu menekan alveolus itu ya, dan udaranya, kemudian O2 ini tuh masuk ke dalam peredaran darah.
Ini tuh terpompa melalui pembuluh darah vena dan kemudian masuk ke dalam paru-paru. Nah, setelah masuk ke dalam paru-paru, nih di darah ini oksigen ini udah berbentuk menjadi sebuah darah ya. Kemudian darah ini itu masuk ke dalam jantung. Nah, ini akan aku jelaskan di slide yang jantung selanjutnya ya, biar agak nyambung. Sekarang ini udah masuk ke gambar jantung yaitu ya. Setelah tadi apa itu namanya, darah yang dari paru-paru ke jantung masuk ke dalam vena pulmonalis, itu yang sebelah ini, berarti sebelah kanan saya ya. Yang sebelah kiri. Nah, sebelah kiri habis ke vena pulmonalis itu, terus kemudian kita masuk ke dalam atrium sebelah kiri. Darah masuk ke dalam atrium sebelah kiri, kemudian melewati katup bicuspidalis. Nah, katup bicuspidalis itu ada dua ya. Maksudnya ada dua cabang. Kalau yang sebelahnya itu namanya katup tricuspidalis karena ada tiga ya. Habis masuk ke melewati katup bicuspidalis itu, kemudian kita masuk ke yang namanya ventrikel kiri. Habis dari ventrikel kiri, darah dibawa ke aorta. Habis ke aorta itu menuju ke atas ya. Habis ke atas itu menuju ke seluruh tubuh. Nah, ketika berada di otak, darah yang dari jantung udah nyampe ke sini, masuknya ke pembuluh darah yang ada di otak, memiliki sinyal neuron atau sinyal yang dikirim ke menuju organ-organ yang ada di tubuh kita. Otak itu mengendalikan seluruh tubuh yang ada di tubuh kita dan memerlukan pentingnya yang namanya O2 itu. Otak kita tetap sehat dan tubuh kita tetap terjaga sehat. Saat darah ini bergerak ke otak, molekul-molekul yang O2 ini berkurang, jadinya kayak udah ke seluruh tubuh nih ya, ke seluruh tubuh, terus nyampe otak, terus molekul-molekul yang O2 ini itu berkurang karena ditekan oleh banyaknya yang namanya CO2 ini, hasil samping dari pernafasan habis dihirup itu tadi ya. Dan hasil pergerakan darah itu melambat dan pembuluh darah itu mulai meninggalkan yang namanya arteri itu dan masuk ke dalam kapiler. Kapiler itu yang namanya pembuluh darah yang terkecil sekali. Kalau pembuluh darah terbesar itu namanya aorta, sedangkan yang terkecil ini yang namanya kapiler. Biasanya kapiler ini itu untuk memenuhi otak dan tubuh kita supaya tercukupi oleh nutrisi O2 tadi. Setelah itu darah kan yang CO2 tadi itu masuk ke dalam jantung lagi, tapi melewati vena cava superior dan inferior. Nah, kemudian darah yang CO2 ini itu kembali lagi ke dalam jantung ya. Lagi ke dalam jantung itu melewati vena cava superior dan inferior. Kemudian masuk ke dalam atrium kanan. Atrium kanan kemudian melewati katup tricuspidalis, langsung masuk ke ventrikel kanan. Ya, sekarang CO2 itu kembali lagi ke darah kembali lagi ke dalam jantung ya, melewati vena cava superior dan inferior, kemudian masuk ke dalam atrium kanan, kemudian melewati katup tricuspidalis dan masuk ke dalam ventrikel kanan, kemudian di ventrikel kanan dibawa ke arteri pulmonalis. Di arteri pulmonalis ini membawa darah ke dalam paru-paru lagi. Kemudian setelah masuk ke dalam paru-paru lagi, CO2 ini itu bertemu dengan O2 yang menekan dinding pembuluh darah yang didorong keluar bersama CO2 ini. Kemudian naik ke atas bronkus dengan mengumpulkan CO2 yang lain. Kemudian setelah naik ke sistem pernafasan, udara akan keluar atau kita secara tidak langsung itu menghembuskan nafas, atau enggak gitu pas kita waktu bersin udara itu kan juga keluar gitu. Oke, baik, itu adalah pembahasan tentang
tentang pemenuhan oksigen yang ada di dalam tubuh kita dan alur-alur gimana sih cara oksigen masuk dan keluar. Itu tadi udah dibahas oleh kita ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.